Swastiastu. Ya, Swastiastu Tony. Silakan duduk Tony. Baik Bu, terima kasih. Ya, Tony sehat hari ini? Astagfirullah sehat Bu. Astagfirullah sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu minta maaf dulu ya sama Tony karena Ibu sudah mengajak Tony ke ruangan dulu sebelum memasuki ruangan kelas. Nah, kira-kira Tony tahu tidak kenapa Ibu panggil Tony untuk ke sini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Oke, sekarang Tony silakan lihat pakaian seragam Tony. Ada yang salah apa tidak? Sekarang hari apa? Hari Rabu Bu, ada Bu celananya. Celananya. Kenapa celananya Tony? Celananya warna biru Bu, seharusnya saya pakai celana warna putih. Iya. Nah, jadi Ibu panggil Tony ke sini bukan untuk menyalahkan Tony. Ya, jadi Tony tidak salah. Pada dasarnya semua manusia itu pasti memiliki kesalahan dan kekeliruan terkait dengan penggunaan seragam, ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti Ibu juga akan pernah merasakan salah dalam menggunakan seragam dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu alasannya kenapa Tony tidak pakai celana putih hari ini? Karena celana putih saya robek Bu. Karena celana putihnya robek. Kenapa bisa robek? Karena kemarin pas jam olahraga saya nggak bawa celana olahraga, terus tuh ya saya pakai celana putih untuk olahraga Bu. Oh, begitu. Nah, sekarang Ibu tanya lagi sama Tony, kira-kira pantas tidak kalau pada saat olahraga itu pakai celana putih? Enggak Bu. Enggak, seharusnya pakai celana apa? Pakai celana olahraga Bu. Pakai celana olahraga ya. Jadi pada saat olahraga silakan nanti pakai celana olahraga ya. Jangan pakai celana yang lain lagi. Nah, baik, untuk hari ini Ibu bisa terima alasan yang Tony berikan. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Saya akan jahit celananya Bu, terus itu tidak akan menggunakan celana selain celana olahraga pada kegiatan olahraga. Oke, jadi Ibu pegang ya omongannya Tony. Nanti silakan sampai di rumah Tony langsung bawa celananya ke tukang jahit atau mau Tony jahit sendiri silakan. Nah, kira-kira kapan selesainya itu celananya? Kira-kira besok Bu. Besok. Ya, besok Ibu akan tunggu dan Ibu lihat hasilnya bagaimana. Nah, kalau boleh tahu Tony mau jadi murid yang seperti apa? Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Disiplin dan menjadi orang sukses Bu. Disiplin dan menjadi orang sukses. Baik. Nah, jadi itu adalah keinginan Tony sebagai seorang murid. Nah, sekarang Tony kan tahu ya kalau sekolah kita itu memiliki kesepakatan dan keyakinan terkait dengan penggunaan seragam. Nah, kira-kira nilai yang mana yang salah itu dari yang Tony lakukan? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Nah, terus ada lagi? Kira-kira enggak Bu. Kira-kira enggak. Nah, terus Ibu tanya lagi sama Tony, kenapa sekolah menuntut murid-muridnya agar memakai seragam? Biar kelihatan rapi Bu. Biar kelihatan rapi, yaitu ya jadi kesepakatan kelas sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat agar mendisiplinkan muridnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Tony ya. Terus untuk selanjutnya Ibu harapkan Tony dapat menjadi murid yang disiplin, murid yang berpenampilan rapi ya, dan jangan diulangi lagi kesalahannya ya Tony ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Tony. Ya, sekarang silakan dah masuk ke ruangan kelas Tony. Kemarin saya berseragam salah karena saya memakai celana biru yang seharusnya celana putih. Dikarenakan celana putih saya sobek karena saya pakai untuk olahraga. Terima kasih Bu Guru sudah mengantarkan saya sebagai siswa yang disiplin tanpa menghukum saya. Terima kasih Bu Guru. Oh iya, Swastiastu. Silakan duduk Detika. Ya, Detika sehat hari ini? Sehat. Sehat. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf dulu sama Detika ya, karena Ibu sudah mengganggu waktunya sebelum masuk ke ruangan kelas. Kira-kira Detika tahu tidak alasannya kenapa Ibu panggil Detika ke sini? Tidak. Tidak. Ya, jadi begini. Kemarin Ibu Prida, guru bahasa Inggrisnya, dapat bahasa Inggris kemarin? Dapat. Ya, jadi kemarin Ibu Prida sempat melapor sama Ibu, ya katanya Detika tertidur pada saat pelajaran bahasa Inggris di kelas. Benar begitu? Benar. Benar ya? Ya. Jadi sadar? Ya. Sadar. Nah, jadi Ibu panggil Detika ke sini selaku wali kelas. Ibu tidak menyalahkan Detika. Ya, pada dasarnya semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan, terlepas dari peristiwa tertidur dan lain sebagainya.
Nah, kira-kira kalau boleh tahu alasannya kenapa Devika sampai tertidur? Jadi kebetulan kemarin saya ada tugas ke kelompok sampai larut malam. Terus saya waktu itu dapat jadwal olahraga Bu, jadi agak capek. Jadi agak capek. Nah, biasanya Devika tidurnya jam berapa? Jam 9, Jam 9. Terus kemarin? jam 11 lebih. Soalnya waktu habis ngerjain tugas kelompok langsung ngerjain tugas yang lain. Oh, jadi begitu ya. Nah, syukur ya sekarang Devika sudah bilang sama Ibu alasannya. Nanti Ibu akan sampaikan sama Bu Frida alasan dari Devika yang membuat sampai tertidur. Nah, kan tidak menutup kemungkinan nih suatu saat mungkin ada tugas lagi yang banyak. Ya, kira-kira Devika akan tertidur lagi apa enggak nanti di kelas? Tidak. Nah, solusinya bagaimana? Mungkin bisa minta izin untuk ke kamar mandi sebentar. Oh, jadi begitu ya. Nanti silakan Devika ke kamar mandi, minta izin sama ibu gurunya untuk cuci muka dulu sebentar. Baik, jadi seperti yang Devika tahu ya bahwa sebelumnya kita sudah pernah menyusun yang namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Nah, kemudian kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan, nilai yang mana yang Devika tidak jalankan? Nilai tidak menghargai guru, kurang disiplin dalam belajar, dan tidak mandiri. Ya, berarti kemandiriannya Devika yang kurang ya. Nah, kalau boleh tahu Devika mau jadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang lebih rajin dalam belajar, lebih menghormati guru, dan disiplin. Oke, jadi Ibu doakan semoga Devika dapat menjadi anak yang lebih mandiri tentunya, anak yang disiplin ya, dan anak yang semangat dalam belajar. Jadi nanti Ibu akan sampaikan sama Bu Frida alasannya dan jangan diulangi lagi. Ya Devika ya. Baik Devika, hanya itu dari Ibu. Silakan sekarang Devika masuk kelas. Makasih ya Devika. Terima kasih Ibu Guru telah mengajarkan saya tentang nilai-nilai kebaikan, dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya seperti kemarin, yaitu tertidur di dalam kelas. Saya akan menjadi murid yang lebih semangat dalam belajar, lebih menghormati guru, dan lebih disiplin dalam belajar.